Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Yani, semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kemudahan untuk mengajar kita. Semoga pahalanya terus mengalir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada jemaah peserta air rumah, semoga kita semua selalu dalam lindungan yang dekat. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmat, segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat terus menuntut ilmu dan dapat hadir di kelas ini untuk menuntut ilmu dan istiqomah dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga kita selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin bercerita pengalaman yang tak dapat dilupakan, pengalaman dan pelajaran yang saya dapatkan dari luar negeri, dari beberapa negara, yaitu Jepang, Malaysia dan Thailand. Alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang luar biasa. Pertama, ketika saya datang ke Jepang, itu saya begitu terasa terkagum-kagum melihat negerinya, begitu kotanya begitu indah, bersih dan teratur, disiplin. Banyak pelajaran yang saya dapatkan di sana. Contohnya seperti membuang sampah, membuang sampah itu mereka tidak sembarangan membuang sampah, ya selalu tersedia tempat sampah. Kemudian teratur, misalnya ada orang mau menyeberang tidak boleh kalau belum lampu waktunya menyeberang, mereka tidak mau menyeberang. Jadi ketika orang menyeberang, mobil itu semua berhenti meskipun tidak ada orang yang nyebrang. Mereka selalu taat kepada peraturan itu, dia tetap menunggu sampai lampu bisa hidup kembali, bisa jalan. Jadi meskipun tidak ada yang menyeberang, mereka taat dan patuh dengan mengikuti lalu lintas tersebut. Begitu juga dengan orang begitu nyebrang atau anak-anak sekolah, begitu mereka menyeberang, mereka melambaikan tangannya dengan berjalan seperti ini, kemudian mereka mengucapkan arigatou gozaimasu gitu, karena mereka diberikan kesempatan untuk dapat menyeberang. Itulah yang dapat saya pelajari. Kemudian begitu juga sampah, ketika saya jalan bersama suami, bungkusan permen saya buang di pinggir jalan yang ada pohon-pohonnya. Tapi ternyata itu meskipun di situ banyak pohon daun-daun yang berjatuhan, ternyata sampah yang kecil itu daun kertas permen itu diambil, dipungut
boleh, barang sekecil apapun tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi dia memberi contoh seperti itu. Jadi ketika dia menemukan tempat sampah baru dia buang, dia ambil sampah yang di kantong itu dia buang di tempatnya. Jadi itulah kedisiplinan mereka yang sudah terbiasa karena sejak dari kecil itu mereka sudah diajarin karakter. Jadi yang dibangun itu karakternya dulu. Jadi ketika mereka dewasa, mereka sudah terbiasa disiplin. Begitu juga karakter, akhlaknya mereka gitu ya, sangat santun kepada sesama gitu. Kemudian meskipun saya tinggal di sana, tapi saya tidak mau diam saja. Saya juga menggali ilmu. Jadi tetap saya menuntut ilmu. Misalnya saya belajar bahasa Jepang. Jadi saya karena banyak teman-teman saya ya meskipun mereka tinggal di luar negeri, mereka tidak mengambil kesempatan untuk menuntut ilmu. Tapi alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di sana. Kemudian dari belajar tentang bahasa Jepang, tentang budayanya, tentang itu dapat pelajaran yang saya dapatkan. Kemudian karakternya, akhlaknya saya bisa berubah karena saya mendapatkan ilmu di sana. Karena di sini kadang-kadang ini ya tidak disiplin ya. Jadi di sana begitu sangat teratur. Gitu. Banyak contoh-contoh yang lain, misalnya di restoran gitu ya, ketika tamu datang mereka menyambut dirase-mase, selamat datang gitu. Kemudian mereka menawarkan makanan menu, bukannya seperti ini, mau makan apa, mau pesan apa gitu. Mereka duduk seperti ini, jongkok sambil menghormati tamu dan memuliakan tamu, dan mau pesan apa sambil menulis gitu. Nanti kalau sudah selesai baru dia dong kasih komarimashita gitu. Tolong ditunggu gitu, terima kasih gitu. Itulah yang saya lihat gitu ya. Sangka sopan dan santun gitu. Jadi sehingga kita mau datang lagi ke tempat itu ya. Belanja di mall juga seperti itu, mereka sangat santun. Dia memberikan belanjaan kita itu bukan di depan kasir, tapi menunggu kita keluar. Dari keluar dia memberi belanjaan kita sambil mengangguk terima kasih, silakan datang lagi. Dosa mata ketik dasar. Itulah sangat sangat bagus ini karakter budayanya. Karena di tempat lain seperti di Thailand, di Malaysia yang sudah saya tinggal itu tidak seperti itu, beda ya. Thailand dan Malaysia hampir sama dengan di Indonesia. Begitu juga di Australia, saya pernah juga ke sana itu mereka cuek dan tidak begitu melayani tamu gitu di Australia. Terus kemudian ketika kita dipindahin ke suami ditugaskan ke Thailand, ke Malaysia, itu saya juga tetap menuntut ilmu dalam keterampilan, misalnya belajar bahasa Inggris, belajar angka itu macam-macam saya ikuti gitu. Nah begitu kan ketika saya pulang ke Indonesia itu untuk berhenti untuk menuntut ilmu itu tidak akan berhenti. Terus setiap hari, alhamdulillah insya Allah selagi kita diberi Allah umur, waktu dan sehat ya. Jadi selama kita diberi kesempatan masih hidup, alhamdulillah kita manfaatkan waktu itu untuk menuntut ilmu, baik yang online maupun offline. Jadi itulah buat saya sangat penting ilmu itu ya, karena seperti Rasul bersabda, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Itulah pesan-pesan dari Rasul, dan banyak juga ayat-ayat di Al-Quran menegaskan bahwa kita dianjurkan menuntut ilmu agar diberi kemudahan dalam segala hal. Jadi dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 juga mengatakan dengan ilmu manusia bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Kemudian di surat Ali Imran ayat 18
menuntut ilmu mengantarkan orang lebih bijaksana. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain menunjukkan kita untuk menuntut ilmu harus sabar dengan rendah hati. Saya berharap mudah-mudahan kita semua jangan sampai merasa puas apa yang ilmu yang kita sudah miliki, yang kita dapatkan, jangan pernah merasa puas. Teruslah berjuang untuk menggali ilmu tersebut, karena kita di hadis juga disebutkan bahwa tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk lebih bersemangat lagi belajar, dan jangan pernah kita merasa puas dan jangan merasa sombong ilmu yang sudah kita dapatkan dan kita miliki. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah.